Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Mari para santri muslimin muslimat, para hamba Allah, kita awali majelis ilmu ini dengan baca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala dan kehendaknya serta takdir Allah, kita memulai kembali kajian kita, ya. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan tentang kitab Riyadhus Shalihin, ya. Untuk bab ikhlas dan menghadirkan niat sudah selesai, ya. Totalnya ada 12 hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian kita lanjut kepada bab yang kedua, ya. Bab yang kedua setelah bab ikhlas, ya, Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengurutkan bab taubat. Setelah bab ikhlas dan menghadirkan niat, maka beliau mengurutkan urutan yang kedua, babnya adalah babut taubah. Bab tentang apa berarti? Taubat. Ya, bab tentang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab yang sangat penting sekali. Ya. Yang sangat penting kita bahas. Kenapa? Karena kita hamba-hamba Allah itu senantiasa berbuat dosa. Ya. Tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Semuanya luput dari dosa, berbuat dosa. Baik dosa yang kecil maupun dosa yang sedang ataupun besar. Atau dosa yang tidak disadari maupun yang disadari. Dosa yang dirasakan, ya, oleh kita, oh, astagfirullah, saya berdosa nih telah melakukan ini. Merasa. Ada juga dosa yang tidak disadari, padahal itu adalah perbuatan dosa. Cuma kita tidak merasakan itu, ya. Maka penting sekali kita membahas, ya, tentang yang namanya babut taubah. Maka Imam An-Nawawi rahimahullah mengurutkan babut taubah. Bab tentang taubat itu di urutan nomor kedua setelah ikhlas. Kenapa? Ketika dia ikhlas dalam beramal untuk Allah Subhanahu wa taala, maka yang namanya manusia, hamba Allah tadi tidak luput dari dosa. Maka apa? Pembahasannya adalah tentang taubat, ya. Maka taubat secara bahasa, ya, itu adalah artinya roja'a yarji, rujuk, kembali. Jadi taubat secara bahasa adalah rujuk, roja'a yarji'u roja'an wa ruju'an. Artinya kembali. Kembali dari apa? Kembali dari kesesatan kepada hidayah. Ya. Kembali dari yang tidak pernah sholat menjadi sholat, itu namanya taubat, ya. Kembali dari sesuatu yang buruk
ya kepada sesuatu kebaikan. Itu namanya kembali, taubat. Maka secara bahasa taubat itu adalah kembali. Kembali kepada Allah. Adapun secara istilah ya, di sini dijelaskan ya bahwasanya taubat ya arruju ya an maksiatillah ila taatihi. Taubat adalah secara istilah kembalinya seseorang hamba dari maksiat kepada ketaatan kepada Allah. Ya. Dari mengambil sesuatu yang haram, kembali mengambil kepada sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi yang saya sebutkan. Kembali dari perbuatan buruk kepada perbuatan yang baik. Nah, ini namanya apa? Taubat. Ya. Maka secara bahasa taubat itu artinya kembali kepada Allah, dan secara istilah adalah kembalinya hamba Allah yang tadinya maksiat berubah jadi taat. Yang tadinya senang yang haram-haram berubah menjadi mengkonsumsi atau berbuat atau apa saja yang halal, yang dihalalkan oleh Allah. Yang tadinya buruk berubah menjadi orang yang baik. Yang tadinya berbuat keburukan menjadi berbuat kebaikan. Nah, itu namanya taubat secara istilah agama. Ya. Maka para ulama mengatakan bahwasanya taubat itu wajib dari segala dosa. Ya, ingat ya, taubat itu wajib dari segala dosa. Karena ada orang mengatakan, taubat kamu dari dosa ini. Ya taubat dari dosa ini, tapi apa? Juga taubat dari seluruh dosa. Supaya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Maka para ulama mengatakan bahwasanya taubat itu wajib hukumnya dari seluruh perbuatan dosa. Bukan hanya 1, 2, 3, tapi seluruhnya. Ya, seluruhnya. Oke, ada yang mengatakan misalkan taubat kamu dari mencuri, tapi masih berbohong. Nah, ini berarti belum taubat. Taubat dari zina, tapi apa? Masih suka mengambil hak orang lain. Nah, ini belum taubat. Maka dikatakan taubat yang sesungguhnya adalah taubat dari segala macam bentuk dosa kemaksiatan. Perilaku dosa dan kemaksiatan. Ya. Maka ya, di sini para ulama ya, taubat itu harus memenuhi 4 syarat. Memenuhi 4 syarat. Ini syarat seseorang taubatnya diterima oleh Allah. Kalau 4 syarat ini ya tidak dikerjakan semuanya, maka apa? Taubatnya tidak diterima oleh Allah. Nah, ini perhatikan nih, Masya Allah. Jadi taubat itu ada syaratnya. Syaratnya minimalnya ada 4. Yang keempat ini harus dikerjakan. Ya. Yang keempat ini harus dikerjakan. Kalau tidak, hilang salah satu dari 4 ini, maka taubatnya para ulama mengatakan la tasihhu taubatuhu. Maka taubatnya tidak sah. Taubatnya tidak sah. Maka syarat taubat yang pertama adalah apa itu? Menghentikan perbuatan dosa itu. Menghentikan perbuatan dosa. Kalau kamu sedang, misalkan ada seseorang yang sedang bermaksiat kepada Allah, ya, kemudian dia ingin taubat, langsung berhenti seketika itu. Jangan malah apa? Tanggung. Misalkan ada orang sedang minum khamar, ketika dia ada niat taubat kepada Allah, saya sebenarnya mau taubat tapi nanti, ini bukan taubat. Maka apa? Dia langsung menghentikan perbuatannya seketika itu. Sebagaimana para sahabat ketika turun tentang pengharaman ayat-ayat khamar, ya, sampai yang ketiga kali, ya, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Maka para sahabat yang ketika sedang mau meminum khamar,
karena dia ingin bertobat kepada Allah, karena ini adalah perintah Allah, maka apa? Maka seketika itu langsung menghentikan dan membuangnya. Ya. Berhenti langsung seketika. Ya. Tidak ada kata tanggunglah. Nanti selesai baru taubat misalkan. Orang zina, tanggunglah. Nanti selesaikan dulu baru bertaubat. Enggak. Orang bertaubat itu langsung spontan menghentikan ya segala macam bentuk maksiatnya. Ini yang pertama ya, menghentikan perbuatan dosa itu. Ya, menghentikan perbuatan dosa itu. Yang kedua apa? Menyesali atas perbuatannya. Ini yang ketiga, yang kedua, ya. Orang taubat itu tandanya menyesal. Ya Allah, saya dulu pernah berbuat dosa ini. Saya taubat ya Allah. Ya Allah, saya dulu pernah berbuat dosa ini. Ya Allah, saya menyesal ya Allah. Ya Allah, saya dulu pernah berbuat dosa ini ya Allah. Saya menyesal. Sesali dosa-dosanya, sebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku bertobat padamu ya Allah. Saya menyesal telah melakukan dosa ini. Saya menyesal ya Allah. Nah, itu. Ya. Maka tanda orang yang taubat ya, cirinya dan syaratnya yang kedua adalah menyesali dosa-dosa yang telah ia lakukan. Bukan malah menjadi suatu kebanggaan. Ya, bukan malah menjadi suatu berbuat dosa malah bangga. Berbuat maksiat malah menjadi kebanggaan. Nah, ini naudzubillah. Maka orang kalau sudah taubat menyesal. Tidak mungkin akan mengumbar-ngumbar dosa-dosa atau kemaksiatannya. Sudah taubat, kemudian dia ngumbar. Zaman dulu saya misalkan berzina, zaman dulu saya minum khamr. Tidak perlu menyebut, sudah. Ditutup aibnya rapat-rapat sudah. Ya. Apalagi apa? Karena itu dosa. Kalau ataupun kebaikan untuk mendidik, mengajak orang, baru dibolehkan kalau itu kebaikan. Tapi kalau dosa, maka lebih baik tutup. Ya. Kecuali memang ada kemaslahatan untuk menceritakan, menyadarkan orang lain. Misalkan, bisa jadi. Tapi kalau tidak ada manfaat dan maslahat, lebih baik tutup rapat-rapat dosa-dosa yang kita lakukan. Kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita tampakkan, ya Allah, saya menyesal telah berbuat dosa ini. Saya menyesal telah berbuat dosa ini, ya Allah. Ya. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga adalah apa? Bertekad untuk tidak mengulanginya kembali perbuatan dosa itu selama-lamanya. Masya Allah. Ini syarat taubat yang ketiga. Bertekad tidak akan mengulangi perbuatan dosa itu selama-lamanya. Jadi niat hati kita itu. Ya. Kalau sudah ingin taubat, maka apa? Perbuatan dosa yang kita lakukan jangan sampai terulang-ulang kembali. Ya, jangan sampai terulang-ulang berusaha keras. Keras. Jangan sampai apa? Dosa yang kita kerjakan terulang kembali. Ya, terulang Kemudian yang keempat, ini yang tidak kalah penting adalah apa? Jika dosa yang kita kerjakan itu berkaitan dengan hak adami, mencuri, mengambil hak orang lain, ya, menfitnah, ya, menghibah, kemudian ya, menuduh orang berzina dan seterusnya. Ini terkait tentang hak adami manusia, mengambil hak orang lain, mencuri. Maka apa? Taubatnya adalah meminta maaf kepada orang yang dizolimi, yang kita zolimi misalkan, dan meminta kehalalan, minta maaf. Kalau ada hak yang diambil uang, kembalikan uangnya. Nah ini baru taubatnya diterima. Tapi kalau uangnya tidak dikembalikan, maka tidak diterima taubatnya. Kecuali kalau sang pemilik sudah mengikhlaskan. Sudahlah, ikhlaskan, saya sudah ikhlas. Yang penting kamu sudah minta maaf, saya sudah. Ya sudah, nggak apa-apa. Nah ini baru diterima taubatnya. Tapi kalau misalkan sang pemilik masih enggak, uangnya yang kamu curi harus kembalikan, maka harus dikembalikan. Baru taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang berbuat kedzaliman, menfitnah, mencaci maki, maka orangnya itu harus minta maaf.
Kalau dia belum minta maaf, maka taubatnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi masalah taubat itu bukan perkara yang remeh. Kalau taubat hanya kita berbuat dosa kepada Allah, langsung kita mohon ampun kepada diampuni oleh Allah, dimaafkan. Tapi kalau perbuatan dosa yang sifatnya ya kepada manusia, ini perkara yang susah. Ya, perkara yang susah. Maka Nabi mengatakan, zulmun la yatrukuhullah. Kezoliman, dosa yang tidak akan ditinggalkan oleh Allah. Apa itu? Perbuatan dosa manusia kepada manusia. Ini tidak ditinggalkan. Kecuali kalau manusia tadi sudah mengikhlaskan, sudah memaaf, maka sudah tuntas. Tapi kalau yang namanya manusia kan tadi, ada yang mudah memaafkan, ada yang susah memaaf manusia. Kalau Allah Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Maka kalau kita punya dosa hanya kepada Allah, kita maksiat sendiri tanpa mendolimi orang lain, mencederai orang lain, melukai orang lain. Dosanya hanya kepada Allah. Kita mohon, ya Allah ampunilah aku, ya Allah ampunilah aku. Diampuni oleh Allah. Karena apa? Allah Maha Pengampun. Tapi kalau dosa yang kita kerjakan dilakukan kepada manusia, manusia itu ya tadi ada yang mungkin hatinya lapang, mudah memaafkan, gampang, ada yang susah, butuh waktu. Ya, maka ini yang harus hati-hati ya, urusan dengan manusia ya, minta maaf dan seterusnya. Maka ini yang terpenting ya. Maka ini ada 4 syarat ya yang menjadi syarat taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau 4 syarat ini tidak dikerjakan, maka taubatnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang senantiasa ya ingin kembali kepada Allah, ya harus mewujudkan 4 ini, berusaha keras ya. Semoga kita senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bentuk kemaksiatan dan dosa, dan kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah untuk kita senantiasa terus berbuat kebaikan, beribadah kepada Allah, menebarkan manfaat dan maslahat untuk umat Islam. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.